Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu, inilah Radio Hidayah, Radio Kota Bengkulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Tentunya masih bersama saya Jimmy Tarmizi. Dan untuk sahabat semuanya dimanapun berada, seperti yang Jimmy sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita di pagi hari ini bakal ngobrol santai, obrolan pagi daerah Bengkulu. Tentunya kita bersama YouTuber Bengkulu. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya saat ini kita bakal berbincang bersama YouTuber Bengkulu dari Android TV Bengkulu. Siapa kalau bukan Bang Arifin. Kita ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arifin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat sekali Bang Arifin. Harus semangat. Harus semangat. Kita mulai aktivitas dalam setiap hari harus diawali dengan Bismillah dan semangat. Oke. Bagaimana untuk kesibukan kita pada saat ini Bang? Karena banyak sekali sepertinya rutinitas Abang sendiri untuk saya lihat ini. Ya sekarang kita sudah fokus ke YouTuber. Karena YouTuber sangat luar biasa. Bahwa YouTuber itu adalah sebuah wadah yang berpotensi bagi anak-anak muda terutama. Iya, betul. Jadi saya saat ini katakanlah dalam keseharian saya 99,9% YouTuber. Jadi karena untuk bekerja itu sudah tidak saatnya lagi. Iya, jadi hampir setiap hari kehidupan kita sudah dihiasi dengan YouTube. Benar, ya. Oke, nih untuk sahabat Hidayah dimanapun berada, alhamdulillah ya, Bang Arifin telah hadir di tengah-tengah kita bakal mengulas lebih dalam tentang masalah YouTube ini. Nanti kita bakal berikan juga tips dan triknya menjadi YouTuber ya. Jadi untuk sahabat jangan kemana-mana, tetap simak kita di pagi hari ini. Dan untuk Bang Arifin bisa kita ceritakan dulu nih awal mulanya mengapa terniat menjadi seorang YouTuber ini? Bang Jimmy, saya memang sebenarnya dari dulu sebelum mengenal apa namanya, katakanlah YouTube, ya media sosial YouTube, sebelum mengenal itu, saya memang hobi saya adalah videografi. Dan fotografi gitu. Dengan demikian artinya memang dari dulu saya hobi untuk proses-proses editing, proses-proses pengambilan gambar, kemudian apa namanya dan sebagainya terkait dengan itu. Nah, tetapi seiring dengan waktu ternyata ada salah satu sosial media yang diluncurkan yang namanya YouTube itu memberikan peluang bagi kita untuk berkreasi di sana. Awalnya pun saya tidak tahu bahwa saya membuka akun YouTube itu bukan sebagai seorang YouTuber, tetapi saya hanya sekedar seorang user yang hanya memenuhi hobi saya untuk upload hasil editing, hasil shoot, kemudian saya upload di YouTube. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah mendapatkan income, sehingga ya jalan aja. Nah, itu awalnya saya menjadi content creator. Tetapi di beberapa tahun terakhir itu sangat viral bahwa YouTube memberikan satu peluang bagi seorang content creator untuk berkarya, untuk berkreasi sehingga mendapatkan income. Nah, untuk itu saya lebih semangat lagi. Saya geluti sampai saat ini gitu. Itu dimulai pada tahun berapa Bang menggeluti dunia video atau juga YouTuber ini? Kalau hobi saya di content creator itu dari tahun 2004, 2003 karena saya lulus. Sudah lama ya? Sudah lama karena saya lulus kuliah di 2002. Itu saya sudah senang dengan dunia itu. Tetapi ketika saya bekerja saya lebih fokus karena memang sesuai dengan kerjaan saya pada waktu itu. Tahun 2003-2004 lebih kurang saya memulai. Tetapi untuk di konten kreator YouTube itu saya mulai baru 1 tahun terakhir dari tahun 2019 Bang Jimmy. Itu yang lebih fokusnya saya untuk di YouTube. Nah ini di tahun 2004 itu sudah mulai bergelut di video. Nah untuk awal mulanya itu video apa saja yang sudah Abang mulai kembangkan? Awal mula dari tahun 2002. Saya lebih karena memang apa ya? Apakah itu bakat atau bukan, tapi saya yang jelas itu hobi. Ya? Saya hobi sekali mereview potensi-potensi wisata, terutama karena saya tinggal di Provinsi Bengkulu. Ketika saya berkunjung di satu tempat wisata, maka saya ambil gambar, kemudian saya review, kemudian saya kemas dalam bentuk dokumenter wisata. Jadi
saya hobinya di pariwisata, gitu. Termasuk juga budaya dan lain sebagainya. Makanya video-video lama saya, walaupun saya tidak sebagai YouTuber, sudah nongkrong di channel saya. Gitu. Oke, nah ini kalau dari pihak keluarga sendiri bagaimana mensupport abang untuk bergelut di bidang YouTuber ini? Ya saya pikir ya sangat mensupport, karena itu kan bukan sebuah pekerjaan yang negatif, gitu, ya, karena itu adalah sebuah kreativitas, karena itu adalah sebuah profesi yang memang selain memang mendapatkan sesuatu yang baik buat kita, sesuatu yang positif buat kita, tentunya seorang YouTuber harus mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Oke, nah ini bagaimana bang untuk menyimbangi waktu bang? Karena kan biasanya kalau kita sudah menjadi YouTuber yang besar itu kan, untuk membagi waktu sama keluarga, sama anak itu mungkin kurang. Jadi bagaimana bang sendiri membagi waktu untuk keluarga dan juga YouTube ya? Nah, jadi ini Bang Jimmy, bahwa seorang YouTuber inilah yang memang pekerjaan yang sangat memberikan kebebasan waktu untuk kita, karena kita tidak diatur oleh satu manajemen yang mengharuskan kita beraktivitas dari jam sekian sampai jam sekian, tetapi kita sendiri yang mengatur. Justru kebebasan waktu itulah yang ada di seorang YouTuber. Apalagi kan ketika kita pekerjaan kita, kalau kita ingin mereview satu kejadian di luar, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang harus kita angkat, maka kita pada waktu itu kita ambil gambar di luar. Nah setelah itu kita kan editing di rumah. Nah sambil editing kita kan berada di tengah-tengah keluarga. Nah itu tentunya suasana aktivitas yang menyenangkan karena kita berada di tengah-tengah keluarga. Tetapi juga pun di situ kita bisa menyalurkan bakat dan hobi kita dan mendapatkan profit income gitu. Oke. Nah untuk sahabat Hidayah dimanapun berada juga masyarakat Kota Bengkulu, untuk ketahui bahwasanya Bang Arifin ini sudah bergelut di bidang YouTube itu di akhir tahun 2019 atau 2004, di awal tahun 2000 sudah mulai bergelut di bidang video ya Bang. Jadi untuk konten-kontennya sudah banyak sekali dimiliki oleh Android TV Bengkulu ini. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, kita harus lihat dulu obsesi apa yang ada di awal kita menggeluti dunia ini. Kalau kita terobsesi atau kita punya niatan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan action dan kegiatan YouTube, maka tentunya itu tidak akan pernah baik, tidak akan besar gitu. Karena apa? Karena memang dalam perjalanannya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kalau kita masuk di dunia YouTube, di dunia konten kreator, niat kita adalah karena kita hobi, karena kita memiliki ya memang kita menyenangi dunia itu, maka itu pasti akan besar, pasti itu akan mengikuti hasil yang bahkan kita tidak mempunyai niat sekalipun untuk mendapatkan income, kita akan mengikuti. Nah, jadi sisi positif, sisi baiknya, kalau teman-teman mau jadi seorang YouTuber, niatkan karena itu adalah kesenangan, karena itu adalah hobi, karena tempat belajar. Tetapi kalau niatnya hanya mengejar income, hanya mengejar AdSense, saya yakin itu akan putus di tengah jalan, karena tidak sesuai dengan harapan dalam perjalanan. Banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita rasa-rasa ingin mundur gitu. Gitu. Jadi niat kita lah. Oke, nah jadi untuk sahabat tidak ketahui bahwasanya kalau kita itu hobi dengan suatu kegiatan, maka nanti semuanya bakal berjalan dengan baik ya. Oke, nah untuk sahabat semuanya ketahui bahwasanya Bang Arifin ini sekali lagi sudah mulai bergelut di bidang YouTube ini dari tahun 2019 sampai di sana sudah di tahun 2020. Dan tentunya ini untuk Bang Arifin mungkin sedikit bocoran, siapa saja sih yang terlibat di dalam Android TV Bengkulu ini? Di awal saya menjadi seorang content creator, itu tentunya saya sendiri. Saya sendiri yang ambil video, saya sendiri yang editing, saya sendiri yang upload, artinya 100% proses itu saya lakukan sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat teman-teman yang potensi, kemudian saya bahkan teman-teman sendiri yang melihat bahwa ini kayaknya Android TV begini-begini. Akhirnya mereka punya
punya keinginan untuk bergabung bersama Android TV, lalu kita ajak mereka, karena memang niatan dari saya bagaimana caranya Android TV ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, karena target saya adalah anak muda, target saya adalah generasi muda yang ada di Kota Bengkulu. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai wadah untuk mengasah kreativitas mereka, karena banyak sekali mahasiswa terutama yang berpikiran ketika kuliah, ketika mereka menempuh pendidikan itu, maka ketika selesai mereka harus bekerja, mereka harus bekerja sebagai karyawan, mereka harus bekerja sebagai pegawai negeri, mereka harus bekerja dengan orang lain. Nah, untuk itu Android TV memiliki visi dan misi bagaimana menghilangkan anggapan seperti itu. Jadi anggapan-anggapan yang salah bahwa pendidikan, bahwa perguruan tinggi itu berarti harus bekerja dengan orang lain. Nah, ternyata tidak. Nah, saya memberikan arahan kepada mereka yang hobi konten kreator, yang hobi dalam bidang IT, ini salah satu wadahnya. Karena YouTube menyediakan fasilitas tidak hanya untuk satu orang yang memiliki hobi saja. Misalnya nih, sekarang Android TV sedang mengembangkan taman hidroponik Kota Bengkulu. Artinya apa? Buat teman-teman yang hobi bercocok tanam, ayo bersama-sama dengan Android TV untuk belajar hidroponik. Karena hidroponik belum banyak dikembangkan di Kota Bengkulu. Hidroponik adalah salah satu pola tanam dalam bidang pertanian yang sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan media tanah, karena unsur-unsur yang diperoleh oleh tanaman itu lebih sehat ketimbang media tanah. Nah, oleh karena itu Android TV mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda, bahwa hidroponik wajib atau harus dikembangkan di Kota Bengkulu dengan pandangan-pandangan seperti itu tadi. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk Bang Arifin, tentunya kita sudah banyak lebar membahas tadi, dan tentunya kita kulas juga untuk nama konten ataupun Android TV. Kenapa sih alasan Abang mengangkat namanya itu Android TV? Mungkin ada yang melatar belakang gitu, bisa kita ceritakan? Dulu nama channel saya ini bukan Android TV. Sudah berganti ya? Nama channel saya dulu sekitar 5-6 bulan yang lalu itu namanya Ahli Android. Kenapa saya namakan Ahli Android pada waktu itu? Karena semua proses yang saya lakukan di channel saya semuanya 100% dengan Android, dengan smartphone. Dari pengambilan gambar, dari editing, sampai upload itu semuanya melalui handphone. Saya tidak melibatkan komputer, saya tidak melibatkan kamera-kamera yang lain dalam proses pengambilan gambar, itu semuanya handphone. Oleh karena itu saya akan mengedukasi bahwa sesungguhnya saat ini teman-teman yang ingin konten kreator, yang hobi konten kreator, tidak harus menggunakan alat yang mahal. Dengan handphone yang teman-teman miliki, itu sudah bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, oleh karena itu saya namakan channel saya pada waktu Ahli Android. Tetapi beberapa waktu yang lalu, melalui diskusi dengan teman-teman yang tergabung di dalam Ahli Android pada waktu itu, kayaknya kalau Ahli Android kita akan lebih bagus kalau satu konten, artinya fokus ke satu pokok masalah dalam satu kontennya. Sementara saya tidak menginginkan itu. Saya ingin channel saya menyampaikan semua informasi yang ada di Bengkulu. Saya tidak ingin seperti channel-channel teman-teman yang lain hanya fokus di prank, hanya fokus di misalnya hanya fokus di film. Artinya ketika kita mempunyai channel, bagaimana caranya itu, kalau prinsip saya, kita menyediakan berbagai informasi di dalamnya. Jadi merangkul semuanya. Karena bagi saya, YouTuber adalah sarana informasi. Jangan hanya satu saja yang kita berikan kepada penonton kita, kepada viewer kita, tetapi bila perlu lengkap. Artinya semua viewers kita mendapatkan informasi-informasi itu dari channel kita. Nah, oleh karena itu melalui perbincangan dengan beberapa tim kita, maka dari Ahli Android kita alihkan namanya menjadi Android TV dulu. Karena Android TV cenderung namanya lebih fleksibel untuk konten-kontennya, tidak hanya satu konten saja.
Oke, terima kasih untuk Bang Arifin yang telah jelas panjang menyampaikan di pagi hari ini. Dan nanti kita lakukan kembali ya Bang, kita break terlebih dahulu. Jadi untuk sahabat Hidayah dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Bang Arifin dari Android TV Bengkulu. Jadi untuk sahabat, jangan kemana-mana, tetap simak kita di pagi hari ini. Kita simak terlebih dahulu satu single dari Sulaiman dengan singlenya Kota Hidayah.